Tempat ngobrol seru dan dengerin musik pilihan untuk harimu yang lebih manis di Sweet Tunes bareng DJ Deets. Kita baru aja dengerin single terbaru dari 2x2 or Tomorrow by Together berjudul Stick With You. Mereka tahun ini merayakan ultah debut ke-7 dan semua membernya perpanjang kontrak eksklusif dengan Big Hit Music. Wow, kayak nama album mereka Seventh Year, A Moment of Stillness in the Thorns. Mereka berhasil melewati kutukan 7 tahun di dunia K-pop dan malah berbagai media baik lokal dan juga internasional memuji comeback ini sebagai comeback TXT yang perfect. Ngomong-ngomong perfect nih, kayak cuaca di bulan Mei. Selain ada hari buruh yang kemarin mulai tahun ini resmi jadi hari libur nasional, di bulan Mei ini di Korea merayakan Hari Anak, Hari Orang Tua, dan juga Hari Guru. Berhubung cuaca dan nuansanya yang super cantik banget, banyak pasangan nih yang memilih untuk menikah di bulan Mei. Karena itu bulan Mei juga disebut sebagai bulan keluarga di Korea. Kira-kira apa yang akan kita bahas di Sweet Tunes hari ini ya? Jangan kemana-mana, kita dengerin dulu request lagu dari Sunsi Nuna. Hai DJ Deets, aku mau request EXO I'm Home. Aku gak sabar nonton konser mereka bulan Juni nanti di Jakarta. Aku mulai suka EXO saat mereka hiatus. Aneh ya, tapi nyata. Itu pun bukan karena lagu mereka, tapi karena membernya. Aku suka Sehun gara-gara nonton Busted. Pas mereka hiatus, aku juga berkelana dengerin lagu-lagu dari idol lain, tapi sampai sekarang aku merasa kalau EXO udah jadi rumah aku. Oh, ini dia lagu dari EXO, I'm Home. KFYP, Korea For You page. Di segmen ini kita bahas kabar dan tren K-pop yang lagi viral saat ini. Ngomongin tentang bulan keluarga, Mei, baru-baru ini ada juga loh idol pentolan dari generasi kedua yang merangkap sebagai aktor juga, yang baru aja meniti keluarga baru. Siapa coba? Yaitu Ok Taecyeon dari 2PM. Hari Jumat minggu lalu, Ok Taecyeon akhirnya melangsungkan pernikahan dengan pasangannya setelah berpacaran lebih dari 10 tahun. Wow, pernikahan yang berlangsung di Hotel Shilla di pusat kota Seoul ini dihadiri oleh keluarga dan juga teman-teman terdekat kedua mempelai, termasuk member lengkap 2PM, ada Juno, Jun-K, Nick-hun, Woo-young, dan juga Chan-sung. Para member 2PM juga merangkap sebagai penyanyi wedding, of course, membawakan lagu Our House dan juga 10 out of 10. Sementara maknae Chan-sung juga bertugas sebagai MC. Wow. Karena mempelai wanita bukan berasal dari background selebriti, pernikahan ini berlangsung secara private, tertutup ya. Tapi sayangnya beberapa foto pernikahan yang sepertinya diambil dari ruang hotel itu bocor di internet, menunjukkan wajah sang mempelai wanita. Dan spontan menuai kritik karena jelas-jelas ini melanggar privacy ya. Taecyeon adalah member kedua 2PM yang menikah setelah MC Chan-sung yang duluan menikah di tahun 2021 lalu dan bahkan sudah menjadi apa atau ayah. Di tahun 2026 ini ada juga beberapa second gen idol yang akan menikah juga nih, dan atau sudah menikah juga. Di antaranya Tiffany dari Girls' Generation yang married dengan aktor Byung Yoo-han di bulan Februari kemarin. Ada Yoon Bomi, A-Pink, yang akan menikah dengan produser Rado pertengahan bulan ini. Terus ada juga Bangmina Girls' Day yang bakal menikah dengan aktor Un Ju-ran. Dan juga ada Hwayoung dari Tiara yang katanya akan married di musim gugur mendatang. Wow! Gila ya, line-up wedding 2026 ini luar biasa juga ya. Nah, sebenarnya kalau di Jedit sendiri ini, dulu tuh kebanyakan stand-nya idol cewek ya, atau girl group, lebih ke stand girl group. Jadi belum pernah merasakan apa tuh, ditinggal bias, ditinggal bias menikah gitu, belum pernah punya pengalaman ya. Tapi ada dulu berita yang signifikan banget buat DJ Deets adalah di tahun 2018, apakah ada yang bisa nebak dari Sweethearts? 2018 itu Taeyang dan juga Min Hyorin
So happy for both of them. Nggak kaget tapi juga so happy lah pokoknya. Dan juga of course DJ Dis sekali lagi mau mengucapkan congrats untuk Ok Taecyeon yang sudah menemukan pasangan hidupnya. Sekarang kita puterin lagu debut dari 2PM yang kebetulan juga jadi wedding song di resepsi pernikahan Ok Taecyeon. 10점 만점에 10점, 10 out of 10. Siap untuk throwback. Di segmen K-pop Time Machine, kita nyalain mesin waktu untuk nostalgia ke momen-momen penting yang mengubah secara K-pop selamanya. Tadi kita bicarain soal pernikahan yang merupakan sebuah milestone dalam hidup ya. Nah, kalau di dunia K-pop, salah satu milestone adalah untuk berbagai artis ya, kebanyakan artis K-pop itu saat mereka memenangkan win pertama di program musik. Jadi first win itu untuk artis K-pop sebuah milestone yang luar biasa. Ada artis yang menangnya langsung instan, jadi begitu debut langsung dapat win di program musik, tapi untuk artis lain ini bisa menjadi perjuangan yang panjang banget dan bahkan jadi momen penentu saat menghadapi tantangan dalam karier mereka. Dan inilah yang terjadi dengan BTS. Saat mereka mendapatkan first win di program musik Korea. 11 tahun yang lalu di bulan ini, tepatnya tanggal 5 Mei tahun 2015, lewat single I Need You, BTS memenangkan first win di SBS The Show. Dan di minggu yang sama, tanggal 8 Mei, mereka memenangkan Music Bank. Kenapa aku bilang ini momen penentu dalam karier BTS? BTS itu debut tahun 2013 di bawah label Big Hit yang waktu itu belum jadi Big Hit yang sekarang. Jadi Big Hit itu masih termasuk label yang kecil. 2 tahun berjuang di dunia musik, mereka itu sulit menemukan titik terang hingga di tahun 2015 ini BTS mempertimbangkan untuk bubar atau disband ya. Semua itu berubah saat mereka mendapatkan first win di tahun yang sama lewat lagu I Need You, dan akhirnya BTS berjuang lebih keras lagi dan sekarang menjadi boy group yang bisa dibilang boy group K-pop yang paling sukses di dunia ya. Setelah I Need You, BTS meraih lebih banyak lagi first win, bahkan menduduki nomor 1 di Melon untuk pertama kalinya di tahun 2017 dengan lagu Spring Day, dan juga Dynamite ini jadi lagu BTS pertama yang menduduki nomor 1 di chart Billboard Hot 100. Jadi keren banget lah pokoknya perjuangan BTS dari awal sampai jadi BTS yang sekarang. Dan yang jelas ini mengubah persepsi internasional juga terhadap K-pop yang kita dengerin, yang kita nikmatin saat ini. Dan ya cerita BTS yang itu bisa dibilang sebuah momen yang penting. Tahun 2015 itu adalah momen yang penting banget buat BTS karena kalian tahu sendiri, either bubar atau disband atau ya ini, ternyata mereka first win dan juga karirnya langsung bisa naik terus sampai sekarang juga. Kalau DJ Dit sendiri nih, tahu BTS sebenarnya bukan tahun 2013 dan juga bukan tahun 2015, tapi tahun 2016 lewat single mereka yang namanya Pitan Nunmul, Blood, Sweat and Tears. Nah, setelah Pitan Nunmul, setelah Blood, Sweat and Tears, aku jadi digging lagi BTS tuh ada lagu apa aja sih, dan ternyata lagu-lagunya itu asik banget dan aku jadi suka lagu sama I Need You juga, dan juga Sang Namja atau bahasa Inggrisnya itu Boy in Love kalau nggak salah. Boy in Love itu dua favorit DJ Dis, I Need You dan juga Boy in Love. Kalau Sweetheart sendiri favoritnya lagu apa sih? Please share with me juga ya. Kalau milestone dalam karirnya DJ Dis sendiri, kalau boleh sharing, oke. Kalau boleh sharing, milestone karir DJ Dis itu yang jelas bisa debut tahun 2020 itu sebuah milestone yang menurut DJ Dis luar biasa banget. Jadi mau pat on the back on myself. Tahun 2020 aku berhasil debut menjadi wanita pertama
yang bisa debut di girl group K-pop. Dan juga di tahun yang sama aku mendapatkan Shininsang atau Rookie Award di AAA. Dan itu momen yang menurut DJ Ditz nggak bisa aku lupakan. Kalau gitu sekarang kita dengerin lagu yang dijuluki sebagai lagu penyelamat BTS, I Need You. Situationship, di-ghosting, atau dijadiin back burner, DJ Ditz siap memberikan solusi dan masukan untuk semua pergumulan cerita kamu di segmen Love Not So Sweet. Aku penasaran cerita cinta apa aja yang kita akan dengerin hari ini. Jadi kita bacain kiriman pertama dari Mr. Top. Cie-cie berakhir luka. Alright. Rasanya baru kemarin aku dan dia duduk di bangku paling belakang kelas 11 IPA 3. Pura-pura fokus ke papan tulis, padahal aslinya sibuk lempar-lemparan kertas. Setiap kali kita berpapasan di kantin atau kerja kelompok bareng, seisi kelas pasti kompak teriak, "Cie!" yang panjangnya minta ampun. Tepat di pengumuman kelulusan, di bawah pohon beringin sekolah yang jadi saksi bisu, dia akhirnya bilang kalau cie-cie itu doa yang terkabul buat kamu. Kita resmi jadian, wow. Dunia terasa milik berdua sampai akhirnya realita memisahkan kita. Aku harus ke Bogor untuk ngejar mimpi, sementara dia memilih menetap di Purwokerto. Awalnya dia bilang jarak cuma angka, dan percaya rindu dapat direndam lewat layar ponsel dan juga suara telepon. Pelan-pelan pesanku mulai dibalas singkat dan teleponku sering tidak diangkat dengan alasan sibuk. Sampai akhirnya aku dengar kabar bukan dari dia tapi dari orang lain. Dia selingkuh di saat aku menabung rindu untuk pulang. Oh no. Bagiku dunia berhenti berputar hari itu. Kepercayaan yang kubangun tinggi-tinggi runtuh tak bersisa dan butuh waktu yang sangat lama untukku bisa bernafas lega lagi. Di tahun-tahun awal, aku masih sering terbangun tengah malam, mengecek ponsel berharap ada permintaan maaf yang tulus. Padahal dia sudah jauh melangkah. Aku pun menutup diri. Setiap ada yang mendekat, aku selalu melihat bayangan dia dan pengkhianatan itu. Hingga akhirnya, aku mulai belajar bahwa memaafkan bukan berarti menerima dia kembali, tapi membebaskan diriku dari penjara masa lalu. Aku harus melewati lebih dari 1 dekade untuk bisa berdiri tegak, melihat foto masa SMA kita tanpa merasa sesak di dada, dan benar-benar berkata, aku sudah sembuh. Ternyata, luka yang dibuat oleh orang yang paling kita percaya memang butuh waktu paling lama untuk mengering. Tapi hari ini aku bangga pada diriku sendiri karena berhasil melewati itu semua. Oh, aku sangat bangga sama Mr. Top karena tadi aku mau quote dari Mr. Top, memaafkan bukan berarti menerima dia kembali, tapi membebaskan diriku dari penjara masa lalu. Menurut DJ Ditz ini benar banget. Dan ini langkah yang paling tepat untuk bisa diambil kamu karena kamu cuma punya kontrol atas perasaan kamu sendiri, bukan perasaan orang lain. Jadi memaafkan itu lebih bermanfaat buat kamu daripada untuk siapapun itu. Dan aku super proud untuk Mr. Top karena bisa mengambil langkah ini. Dan di sisi lain, kalian pacarannya masih waktu SMA ya kalau nggak salah. Masih SMA. Jadi mungkin waktu itu masih dalam masa explore dan mungkin pasangan kamu waktu itu juga belum tahu mereka itu maunya apa sebenarnya. Jadi ya bisa dibuat pelajaran aja dan juga kedepannya semoga Mr. Top bisa menemukan pasangan yang lebih jujur dan juga lebih tulus ya. Oke, kalau gitu buat Mr. Top aku punya lagu buat kamu dari Sistar, Ita Obstenica atau Gone Not Around Any Longer. Balik lagi dengan DJ Ditz dengan segmen Love Not So Sweet dengan pengirim kedua kita ada Mamlu Plot Twist. DJ Ditz, annyeonghaseyo, salam kenal. Selamat bergabung dengan KBS Family. Semoga betah nemenin hari-hari kita semua ya DJ, of course.
Ngomongin soal cinta, aku jadi keinget cerita waktu SMA dulu. Waktu itu aku sempat naksir seseorang yang beda kelas. Tipe yang kalau papasan aja rasanya dunia berhenti sebentar. Karena nggak cukup berani untuk kenalan langsung, akhirnya aku minta tolong temanku yang kebetulan satu kelas sama dia untuk ngenalin. Singkat cerita, rencananya berjalan cukup mulus. Kami mulai kenal, ngobrol, dan dia juga ngerespon dengan baik. Aku kira, wah ini kayaknya ada harapan nih. Tapi ternyata semesta lagi pengen bercanda. Setelah beberapa waktu, aku baru sadar kalau ternyata dia deketin aku bukan karena sepenuhnya karena aku. Tapi karena dia lagi modus pengen deketin sepupu aku yang sekelas dan duduk sebelahan sama aku. Yap, plot twistnya dia malah naksir sepupu aku DJ. Antara kaget, ngakak, sama agak nyesel dikit. Tapi ya mau gimana lagi ya, cerita cinta remaja emang suka random gitu. True. Lucunya lagi, ujung-ujungnya nggak ada yang jadi juga sih, karena sepupu aku ternyata udah punya pacar waktu itu. Jadi ya, semua usaha dia sia-sia, dan aku cuma bisa ketawa sambil mikir, ini cinta segitiga atau gimana sih? Tapi kalau diingat sekarang justru jadi cerita lucu yang nggak terlupakan. Kadang cinta datang bukan buat dimiliki, tapi buat bahan cerita seru di masa depan. Oh, bener banget ya. Dan itu tadi apa ya, cinta segitiga, kalau dibilang segitiga kayaknya kurang itu, sisi sudutnya kurang ya. Jadi mungkin cerita cinta segi empat yang tidak berujung. Karena ternyata sepupu kamu sudah punya pacar ya. Tapi ya cerita cinta masa remaja itu emang pas banget dijalanin karena kita itu menjalankannya waktu emosi itu lagi labil juga dan belum matang sepenuhnya ya mungkin waktu itu. Jadi kalau kita sekarang udah grown up dan melihat ke belakang lagi bisa buat jadi cerita lucu dan gak cuma itu juga, dan kamu pasti juga belajar juga dari cerita pengalaman cerita cinta segi 4,5 itu. Bisa buat pengalaman, buat belajar, dan juga buat cerita lucu di masa depan. Nah, ini juga bisa jadi masukan juga nih buat adik-adik sweethearts yang lainnya yang masih muda. Nggak usah terlalu dibawa serius lah. Ini kita masih kecil, nggak apa-apa. Masih cerita-cerita asik, cinta-cinta asik aja ya. Makasih banget buat Mr. Top dan Mamlu yang udah kirim ceritanya buat segmen Love Not So Sweet. Aku tunggu kiriman curhatan lainnya dari para sweethearts ya. Sama dengan judul cerita Mamlu, aku mau puterin lagu dari Tuas yang berjudul Plot Twist. Kita lanjut ke segmen berikutnya, DJ Deets Playlist. Tiap minggunya aku kasih 2 rekomendasi lagu K-pop yang saat ini lagi aku play on repeat dan siap nemenin hari kamu pastinya. Lagu pertama adalah lagu dari Bull 4, 나의 사춘기에게, To My Youth. Nah, lagu ini bisa relate dengan orang-orang yang lagi struggling dengan yang namanya growing up, adulting lah ya. Dan DJ D sendiri juga kadang-kadang di tahun ini yang harusnya jadi dulu DJ D waktu masih muda. Masih muda. Waktu masih muda kalau ngelihat orang umur 27, 28, 29, 30 itu rasanya wah mereka pasti udah tahu who they are. Pasti mereka udah tahu maunya apa. Dan nyatanya sekarang setelah DJ Deets memasuki usia itu, ya nggak kayak gitu juga sebenarnya. Dan aku merasa aku juga masih growing dan aku masih berproses dan juga masih belajar untuk mengetahui apa sih yang aku sendiri mau. Dan aku pikir hidup itu adalah pelajaran non-stop ya buat siapapun itu. Dan lagu ini DJ Dit sering banget dengerin kalau aku lagi feeling gloomy atau lagi galau mikirin ke depannya DJ Dit mau ngapain sih, aku pengennya apa sih gitu. Jadi ini dia lagu dari Bull 4, 나의 사춘기에게, To My Youth. Oke, barusan lagu pertama DJ Deets Playlist minggu ini, Bull 4 dengan To My Youth. Jangan nangis ya yang habis denger lagu itu. DJ Deets gak nangis juga kok.
Untuk lagu kedua, aku mau rekomen lagu dari Davichi, yaitu Time Capsule. Nah, kalau tadi Bull 4 itu lagunya To My Youth, jadi ngomong ke em, aku versi masih kecil. Nah, Time Capsule ini lebih ke aku yang masih kecil ngomong ke my future. Jadi ngomong ke Dita di masa depan gitu. DJ Dits di masa depan. Bicarain tentang mimpi. Kalau ada yang belum tercapai, bukan enggak tercapai ya, belum tercapai, mimpi itu bisa jadi sedang disimpan di time capsule ini untuk future atau untuk masa depan kalian. Jadi untuk para sweethearts yang rasanya mimpinya kok nggak tercapai-capai, itu bisa relate dengan lagu ini juga. Semoga lagu ini juga sebenarnya masih connect temanya dengan Bull 4 tadi itu ya, To My Youth, ngomongin tentang me in the future atau myself in the future. Nah, ini mimpi itu bisa jadi lagi disimpan di time capsule untuk disimpan di masa depan kalian. Jadi jangan terlalu down. Nah, itu dia lagu pilihan aku di DJ Deeds playlist minggu ini. Ada Pull 4 dengan To My Youth, dan juga yang akan kita dengerin sekarang, Davichi, Time Capsule. Spill the Deeds, segmen tempat kamu spill cerita kamu ke DJ Deeds sesuai topik pilihan bulan ini. Dan berhubung bulan Mei itu musimnya ujian, tema Spill the Deeds bulan ini adalah ujian. Apa pengalaman ujian atau tes yang gak terlupakan buat kamu? Atau apa ujian atau tantangan hidup yang berhasil kamu lewatin yang bikin kamu bangga? Kita bacain cerita dari Septi. Nah, ini kiriman pertama ya, yang ada di board kita. Septi, ujian buatku jadi dewasa. Hai DJ Deeds dan KBS World Indonesia Team. Aku ingin berbagi cerita sedikit tentang ujian nih. Setiap orang memiliki ujiannya masing-masing untuk menjadikannya tumbuh lebih bijak dan dewasa. Tapi kalian pernah nggak sih ngerasain saat mau ujian akhir sekolah, dapat juga ujian hidup? Pertama kali aku ngerasain itu saat SD. Ketika mendekati ujian akhir, mama aku juga sakit. Terus mendekati ujian akhir SMP, papa aku juga sakit. Tetapi itu semua menjadikan aku berpikir lebih dewasa dan bersyukur di sampingku ada teman yang baik dan lucu, jadi aku nggak bisa sedih. Untuk semua, semangat terus ya, DJ Deeds is mine, hey! Wow, Septi, bangga banget sama Septi. Waktu itu juga masih SD dan juga SMP, pasti untuk umur segitu udah bisa sepositif thinking itu di situasi yang pastinya berat banget buat Septi itu sangat-sangat membanggakan ya. You're a real champion, dan untuk itu aku mau ngasih Septi lagu selanjutnya nih. Ada lagu dari Blackpink, Champion, yang juga di-request oleh Don Cake, yang pengen melangkah menuju sukses katanya. Oke. Habis dengerin lagu dari Blackpink, Champion, bikin kita jadi makin semangat ya buat bacain Spill the Deeds yang berikutnya. Oke, kalau gitu berikutnya ada Rayu, ujian terberatku. Hai DJ Deeds, aku punya ujian terberatku. Mungkin bagi sebagian orang ini merupakan ujian yang biasa aja, tapi bagiku ini terberat antara dua pilihan hidup. Aku memiliki kucing yang kurawat sejak lahir. Sekarang usia dia udah 7 tahun. Dia kurawat dan kukasih sayang layaknya anak. Tapi takdir berkata lain DJ Deeds. Aku diberikan dua pilihan antara membawa kucingku ini ke kampung halaman dengan melewati pulau-pulau selama berhari-hari, atau aku tetap stay di Jakarta untuk melanjutkan masa kosku. BTW aku udah di PHK di kantorku saat ini, dan mengharuskan aku balik ke kampungku. Jujur sedih dan nangis pada saat itu, DJ. Terpaksa aku menitipkan kucingku ke shelter. Jika suatu saat aku balik lagi, aku berharap
dapat bertemu dia dan merawatnya sampai dia tua. Aku mau berbagi ke DJ Dits yang juga memiliki kucing. Iya, oh iya, salam kenal DJ. Hai, salam kenal juga untuk Rayu. Wow, aku sebenarnya DJ Dits baru punya kucing sekitar 2 tahun dan rasanya attachment-nya itu udah luar biasa. Jadi aku nggak bayangin untuk Rai yang udah punya kucing itu dari kecil sampai 7 tahun, kamu rawat selayaknya anak, kata kamu, dan harus lepas dengan kucing itu pasti rasanya berat banget ya. Tapi aku juga yakin banget kalau Rai melakukan dan membuat keputusan itu berdasarkan situasi Rai saat itu dan juga yang itu adalah terbaik saat itu. Ya, itulah cerita Spill the Deeds dengan tema ujian, ya. Menarik banget ya ceritanya hari ini sebenarnya. Dan ujian itu memang datangnya dalam cara yang berbeda-beda. Dan ujian yang dianggap mungkin ringan sama orang lain bisa jadi berat buat orang yang lain lagi. Yang penting kita di sini untuk saling support ya. Kita semua di Sweet Tunes here for you dan support kalian semua sweethearts. Kalau kamu juga pengen cerita kamu tentang ujian dibacain di Sweet Tunes, kirimin ke board Spill the Deeds di homepage Sweet Tunes DJ Deeds. Sekarang waktunya buat ngumumin siapa yang beruntung dan menangin hadiah kiring imut-imut dari Sweet Tunes. Dan pemenangnya adalah Mr. Top. Woo! Selamat untuk Mr. Top. Kamu bisa konfirmasi hadiahnya ke alamat email kami di indonesia@kbs.co.kr dengan judul Konfirmasi Sweet Tunes 2 Mei. Berisi informasi nama, alamat lengkap, beserta kode pos, dan nomor HP yang bisa dihubungin Kantor Pos Indonesia. Bea dan biaya admin Kantor Pos Indonesia ditanggung pemenang. Masih ada satu segmen lagi nih, Hangogo Express. Tapi sebelumnya kita dengerin request dari Elfrida Aul yang minta diputerin lagu dari Taeyong berjudul Ruby. Katanya lagunya buat kucingnya Mbul Gogi. Hangogo Express, belajar bahasa Korea kilat bareng DJ Deeds. Kata minggu ini adalah 1등. 1등 artinya nomor 1 atau peringkat 1 atau pemenang. Bisa digunakan di contoh kalimat seperti ini. 방탄소년단은 음방에서 1등을 했다. BTS menjadi nomor 1 di program musik. atau 나는 이번 시험에서 1등을 했다. 나는 이번 시험에서 1등을 했다. Aku peringkat 1 di ujian kali ini. Dah, inget ya. Hangogo Express minggu ini 1등. Oke, makasih banget buat Sweethearts yang kembali tune in di episode ke-5 Sweet Tunes bareng DJ Deeds hari ini. Kita ketemu lagi di siaran live hari Jumat minggu depan jam 12 WIB. Nah, kalau gitu lagu penutup hari ini ada request dari Destronauts. Stray Kids, Do It. Kalau gitu DJ Deeds pamit dulu dan juga daldaran haru 보내세요.